ziyadati minal khairati wal barakat wa syumbulir rahmat wa bulughil umniyat wa qada'il hajat wa ghufranid dun wa sayyid ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ikhwanan biya wal mursalin wa sayyidina al muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sultanin awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Ahmad Al-Badai Syekh Munzir Al-Jambir amwatina wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah ta'ala bi rahmah wal maghfirah wa iskinumul jannah wa ya'li darajatihim wa yanfa'una bi asrar wa anwari wa ulum din wa dunya sa'un lillahi lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wa quluba ikhwani bihaqqi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Dan juga kita mulai lagi majelis taklim karena beberapa hari tadi kemarin kita libur karena melaksanakan semester. Ya, alhamdulillah sekarang kita mulai lagi. Kita lanjutkan pembahasan masalah yang berhubungan dengan sholat. Babu syurutu sihhati sholat. Bab syarat sahnya sholat. Bab syarat sahnya sholat. Sebelum saya lanjutkan, syarat itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah. Itu kalau syarat. Bedanya kalau rukun itu sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan ibadah, di dalam ibadah. Kalau syarat ini sebelum melakukan ibadah atau amal itu harus kita penuhi dulu. Jadi karena ini menjadi syarat sholat, kalau syaratnya ini tidak dipenuhi maka sholatnya tidak sah. Syarat sah sholat ada 7. Syarat sahnya sholat ada 7. Nah, ini 7 semuanya harus dipenuhi. Kalau kurang 1 enggak sah sholatnya. Jadi syarat sahnya sholat ada 7. Nomor 1, dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Ketika kalian sholat, maka ini harus masuk waktu. Yang mana kalau dalam Al-Quran ini ada satu ayat, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi orang-orang mukmin dengan kewajiban yang sudah ada waktunya masing-masing. Jadi sholat zuhur waktunya ada, asar ada, itu semua itu. Nah, ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu tadi, harus waktu itu betul-betul masuk waktu. Ketika kita melakukan belum masuk waktu maka tidak sah. Contoh sekarang zuhur katakan jam setengah 12. Berarti kalian kalau mau sholat ya jam setengah 12 harus sholat zuhur. Kalau jam 11 maka itu belum masuk waktu. Jadi harus sholat kate dolin iki, sholat isya jam 11 zuhur iki. Gak sah itu sholat iki. Karena belum masuk waktu sholat. Ya harus masuk yaitu waktu zuhur setengah 12. Nah, untuk mengetahui maksudnya waktu ini sekarang banyak ini. Contohnya adzan.
Adzan ini kan tujuannya iklamun ala dukhuli waktu sholat. Apa tujuannya adzan itu? Memberitahu kepada manusia bahwa waktu sholat sudah masuk. Tadi kalian cukup ngono apa niku adzan. Adzan ini awan itu berarti zuhur. Engko sore asar. Itu cukup. Oleh karena itu adzan itu harus tepat waktu. Ya. Lek tepat waktu, ya wong ngenteni ku. Kok zuhur kan sing adzan. Totono adzan jam 2. Lho kok awan temen. Lah kan jadi fitnah nanti. Nah, kan itu adzan itu diantaranya memberitahu masuk waktu sholat. Jadi ketika sampai melenggarkan adzan, wis cukup iku sampai sholat. Ada kalanya lewat jam. Itu banyak. Bahkan kalau orang-orang dulu itu masih belum ada jam untuk mengetahui arah waktu masuk sholat itu ada tanda-tanda yang bisa digunakan. Seperti terbenamnya matahari. Jadi waktu matahari terbenam itu berarti masuk waktunya sholat maghrib. Sampai dulu ada keluar lowo, kelelawar lek metu berarti waktu maghrib. Wis maghrib. Itu orang-orang dulu. Ya. Saiki lowo kadang metu awan barang. Ya. Dulu lek lowo bengi metu berarti wis maghrib. Nah, kalau waktu buka ya buka maghrib. Itu diantara. Ya. Berarti harus yakin. Tidak boleh kalian kira-kira kira-kira wis zuhur iki tidak boleh. Harus yakin bahwa waktu sholat sudah masuk kemudian bisa sholat. Nomor 2, istiqbalul kiblati menghadap kiblat. Istiqbalul kiblati menghadap kiblat. Di syarat sahnya sholat nomor 2 menghadap kiblat. Bawahnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ada kalanya secara yakin. Ada kalanya secara yakin. Bila antara orang yang sholat dengan Ka'bah tidak ada penghalang. Bila antara orang yang sholat dengan Ka'bah tidak ada penghalang. Koma. Ada kalanya dengan dugaan atau ada kalanya dengan praduga. Ada kalanya dengan praduga. Bila antara orang yang sholat dengan Ka'bah terdapat penghalang. Bila antara orang yang sholat dengan Ka'bah terdapat penghalang. Nomor 3 syarat sahnya sholat. Nomor 3 at-thaharatu anil hadasain. Suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Dari 2 hadas. Dalam kurung hadas kecil dan besar. Terus bawahnya. Bila ada orang sholat biduni taharosin tanpa suci. Bila ada orang sholat tanpa suci, meskipun lupa maka tidak sah. Meskipun lupa maka tidak sah. Kalau sholat zuhur oleh petang rakaat, ya, kalau wudu ya gak sah. Itu lali, ya tetap gak sah. Maka tidak sah, tetapi
mendapatkan pahala atas niatnya. Tapi mendapatkan pahala atas niatnya. Lek sholat gak sah tetap oleh ganjaran sebab itu niatnya sholat. Cuma kan ngelali. Ya. Tetapi mendapatkan pahala atas niatnya. Jadi ini, kalau orang sholat itu tidak suci dari hadas, gak duwe wudu, maka sholatnya tidak sah. Kalau memang sengaja, maka hukumnya haram mendapatkan dosa. Seperti tadi sholat duha mangko. Lek kalian gak duwe wudu, itu dosa iku. Ya. Lek gak duwe wudu sampe dosa kabeh. Kane sholat itu meskipun sholat sunat lho, bukan karena sholat wajib 5 waktu. Meskipun sholat sunat tetap harus suci. Berarti lek umpamane kalian nggak punya wudu ya wudu disi. Ojo maksa sholat sunat tapi sholatnya masih nggak punya wudu. Iku kalian dosa. Tapi tahu haram hukumnya ini. Nah, kalau lupa tadi kan kalau lupa tidak sah tetap tapi mendapat pahala. Tapi lek sengaja mendapatkan dosa. Nomor 4. Suci dari najis. Suci dari najis. Suci dari najis di dalam pakaian, koma badan dan tempat. Pakaian, koma, badan, dan tempat. Ini syarat. Orang sholat harus suci pakaiannya, badan, dan tempat sholatnya. Terus diperinci bawahnya. Pakaian adalah sesuatu yang dipakai dan dibawa. Sesuatu yang dipakai dan dibawa begitu juga sesuatu yang bersambung dengan orang yang sholat. Begitu juga sesuatu yang bersambung dengan orang yang sholat. Begitu juga dengan sesuatu yang bersambung dengan orang yang sholat. Ini ya, lek wong sholat pakaiannya kudu suci. Apa pakaian? Ya yang kita pakai ini. Kalau sekarang pakaian kalian sholat pakai celana, pakai baju, itu semua harus suci. Atau yang dibawa, kalian sholat bawa apa? Bawa HP. HP ini kudu suci. Lek HP ini najis maka sholatnya gak sah karena membawa najis. Kalian pakai gelang, ngopoai. Ono gawe kalung, tapi kalunge untune celeng. Itu gak najis berarti, gak sah. Pakai kopiah, pokok semua yang kita bawa nempel nang badan itu harus suci. Itu pakaian. Jadi hati-hati, kok gak sah lek ane. Gawa apa ae sampean iki. Dompet ya kudu suci. Termasuk sesuatu yang sambung. Ini maksudnya itu. Ada orang sholat ambek angon wedhus. Ya. Akhirnya wedhuse wedi mlayu, tampare dicancang nang awake rek. Dital nang awake. Iku salate gak sah, sebab padha karo nggawa najis. Kan tampare lak sambung wedhus lak najis ah. Kecuali kalau diletakkan di bawah diinjak tampare gak apa-apa. Nah, tapi lek tampare iku ditaleni nang awake, sambung nang wedhus berarti padha karo nggawa najis. Sama itu. Jadi apapun yang kita bawa atau yang sambung dengan kita itu semua harus suci. Itu pakaian. Terus bawahnya badan adalah sesuatu yang mencakup
Sesuatu yang mencakup badan. Sesuatu yang mencakup badan orang yang sholat. Atau dalam hidung, mulut dan mata. Alek badan ini kok badan kabeh ini harus suci kuwi. Mulai dari kepala sampai kaki harus suci. Dikatakan badan termasuk di dalam hidung. Lek salat irunge kudu suci. Lah ono getene kudu diberseni. Mulut kudu suci. Lek mulute najis harus kamu dhisik. Mata. Jadi kabeh ku harus suci badan kita itu. Karena lek mari ngoyo gak cewek berarti najis iku barang gak sah salat iki. Kemudian bawahnya tempat. Tempat adalah sesuatu yang bersambung dengan orang yang sholat. Sambung dengan sholat. Ini lek sholat kalian berdiri, maka tanah yang kalian pijak itu harus suci. Lek iso telek tidak apa-apa, gak sah. Pokok ketika kita sujud ruku, ya, yang kita buat pijakan dengkul waktu sujud itu harus suci. Sujud di tangan yang kudu suci di isoring mangko. Kalau di pinggir itu asal ndak menyentuh badan kita gak apa-apa. Jadi bang sholat pinggir pas kok telek. Gak apa-apa, sing penting di kaki, di tangan, di dengkul mangko itu gak sampai tersentuh oleh kotoran telek tadi. Gak apa-apa. Itu tempat itu. Kalau kalian sholat pakai sajadah, berarti sajadahnya harus suci. Kan itu bagian itu tempat. Kemudian nomor 5. Satrul aurati, menutup aurat. Menutup aurat. Bawahnya, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Itu aurat le. Sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Jadi di badan kita ada aurat. Itu wajib ditutup. Dilihat karena haram. Ya. Maksudnya sing delok iku sing haram wong liya. Sesuatu yang haram dilihat oleh orang lain maka wajib ditutup. Lek awakmu delok dhewe ndak apa-apa. Makruh. Cuma lek orang lain itu harus ditutup itu. Itu namanya aurat. Ya. Aurat ini hanya berlaku bagi manusia. Kalau hewan ndak. Kon delok aurate kewan gak tuh? Karena ndak wajib nutup kewan mangko. Oleh kewan nutup sumpek sing duwe sapi wae. Ya. Hanya manusia yang wajib ditutup auratnya. Kalau hewan ndak wajib ditutup auratnya. Kalian melihat ndak haram. Cuma lek kon merangsang ya padha ae haram pisan iki. Delok wedhus kok syahwat rek, ya dosa pisan iki. Tapi lek delok aurat gak syahwat ya gak haram, gak dosa. Cuma gini, menutup aurat itu harus kita pakai. Artinya kalau berupa pakaian, ya pakaian itu yang harus kita pakai, itu yang bisa menutup
aurat. Kalau kita tidak dipakai maka tidak boleh sholat itu. Contohnya ini, ketika kalau sholat di dalam kamar ditutup dikunci peteng, kan tidak ketok auratnya meskipun muda itu. Tetap tidak boleh itu. Harus dipakai. Oh kan petengnya tidak ketok karena auratnya aku sholat aja. Tetap tidak sah. Karena apa? Syarat menutup aurat harus dipakai. Lalek gelap masa bisa dipakai kan? Atau kalian sholat di apa itu? Omah kemah ya, karena ada omah kecil itu ya. Ditutup rapat, sholat di jero muda itu. Kan tidak ketok auratnya. Tapi tidak boleh karena itu kan bukan pakaian. Ya. Harus berupa pakaian. Ya. Utawa dikai lumpur, wawai dianu lumpur, kan tidak ketok auratnya. Ini tidak boleh. Ya. Nah, ini syaratnya harus dipakai. Lah kalau orang laki-laki, ya, terus ini aurat ya, bawahnya aurat orang laki-laki, aurat orang laki-laki ketika dalam sholat yaitu antara pusar dan lutut, Lek wong lanang sholat iku pokok udeli ketutupan, jenggol ketutupan wis sare. Kalian sholat celana wanto wis tertutup, asal udeli lake. Tapi lek sholat celana wanto kok udeli sik ketok ya gak sah. Harus ditutup. Itu sah. Sarungan tok wis sah. Cuma masalah pantes apa enggak sholat tapi enggak kelambian niku. Bab kita menghadap Allah. Ya. Awakmu ngadep nang presiden sarungan tok gak diterima, Pak, diusir. Apalagi kita menghadap Allah sholat itu, maka ojo sampai enggak kelambian. Meskipun itu sah. Karena auratnya dalam sholat laki-laki antara pusar dan lutut. Tetap enggak kelambian. Wong kalian sholat gawe baju klambi sing ana gambare iku ya gak sopan akhlake. Ya. Ini masalah kesopanan. Terus bawahnya. Aurat orang perempuan dalam sholat. Aurat orang perempuan dalam sholat. Aurat orang perempuan dalam sholat. Semua anggota badan, semua badan kecuali wajah dan dua tapak tangan. Semua badan kecuali wajah dan tapak tangan. Iku lek wong wedok. Ya. Jadi mulai kepala sampai kaki harus tertutup kecuali wajah dan tapak tangan. Itu dalam sholat. Cuma ini, ukuran sholat itu tertutup aurat, ini hanya dari arah 3. Depan, belakang, atas. Lek teko bawah ndak apa-apa meskipun ketok. Ana wong sholat di amben deh, sarungan. Lek delok toko salah ketok aurate. Jadi peninjauan pandangan dari bawah. Lek kok bawah kabeh ketok iku. Pokok dari depan, belakang, kanan kiri, di atas tidak kelihatan ya sudah itu. Kalau dari bawah tidak ada ukuran, mesti ketok kabeh itu kok iso iki. Ya. Nah, ukurannya aurat itu kelihatan bisa bertahan sholat. Sekiranya kalau dilihat itu kelihatan warna kulit. Contohnya koyok wong sing biasa ngerokok iki. Itu lek kena rokok kan bolong itu ya. Kira ke sak podoane iku, sak lobange korek iku. Iku gak sah iku. Sebab kelihatan warna kulit. Lain lek sarungan mesti ketok tapi kan ndak kelihatan warna kulit itu. Sarung lah mesti ono lobangnya cilik-cilik, Pak. Jadi lek lobangnya saiki kontale korek itu kan kelihatan warna kulit, maka itu enggak sah salate. Ya. Jadi
Harus. Ya apa saiki lek salat ambek plastik rek. Asal plastike ireng koyo polybag ya ndak apa-apa. Kan ndak ketok. Lek plastike bening kan ketok masih tertutup iku. Gawe plastik putih salat iku. Ya masih tertutup tetap ketok ae. Jadi maksudnya menutup aurat itu sesuatu yang bisa mencegah kelihatannya warna kulit. Itu namanya aurat, tutup aurat. Nomor 6. Mengetahui fardunya salat. Mengetahui fardunya salat. Orang yang salat harus mengetahui apa saja fardunya salat. Itu syarat. Lek kon salat untuk fardunya salat apa wis gak ngerti penting salat yo gak sah salat. Fardunya salat ada ruku, sujud, maca Fatihah, itu kan fardu. Nomor 7 terakhir. Tidak meyakini fardu salat diyakini sunat. Tidak meyakini fardu salat diyakini sunat. Orang yang sholat harus kalau yang fardu diyakini fardu jangan sampai dihukumi sunat, gak sah sholat. Contoh nih, dalam sholat baca Fatihah ya apa? Oh sunat itu, wah ini maka gak sah sholat itu. Karena itu baca Fatihah hukumnya wajib. Yang wajib harus diyakini wajib, jangan sampai diyakinkan sunat, maka tidak sah nanti. Ya sudah sementara ini. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah as'aluka fahman nabiyyin wa hidal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma wazayyina bil hilmi wa Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.